Mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi dengan baik dan apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu bisa terpenuhi. Namun demikian, sebelum kita mulai diskusi, mohon izin mungkin Bapak bisa menyampaikan maksud tujuan untuk kehadiran di gedung kami ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berkunjung ke Ditjen SDA yang sebelumnya kami perkenalkan dulu. Kami ini adalah Pansus 11 Pak, tentang pemanfaatan air permukaan. Dan kami perkenalkan dulu, saya dari fraksi PKS Yusuf Maulana, dapilnya Sukabumi, yang ini Pak Samsul dari dapil Bogor, Kabupaten Bogor. Yang berikutnya Pak Dadi, senior kita Pak, ini dari Gerindra, dapilnya Cirebon, Indramayu. Yang berikutnya Pak Fikri, ini dari juga PKS dari Bogor Kabupaten. Ibu Sri dari Nasdem, belum berubah Pak? Belum. Yang berikutnya Pak Cirebon Indramayu juga. Yang berikutnya juga Pak, jadi lupa Pak Junaidi, terhalang oleh perempuan, padahal juga dari PKS juga. Ya, Cirebon Indramayu juga. Yang berikutnya Pak Dedi Aroja dari Kabupaten Bogor. Itu mungkin Pak, kami perkenalkan, kami dari Pansus 11 tentang pemanfaatan air permukaan. Yang kami bersengaja. Oh, aduh, sorry Pak Andika, ini Pak Andika sama Pak Rohadi. Iya, tadi saya pikir PGBU, iya, tapi kok saya nggak kenal. Jadi putih-putih. Pernah belah sini mestinya ini. Pak Andika dari Gerindra, Pak Rohadi dari PKB, dapilnya Pak Andika SMP Sumedang, Subang, Pak Rohadi ini tetangga sebelah, Bekasi ya Bekasi Kabupaten. Kami sudah sengaja ke sini ingin berkonsultasi. Kami sudah menyampaikan draft perpres tentang penggunaan sumber air permukaan dan sudah disampaikan ke Ditjen SDA. Untuk itu kami Pansus meminta masukan tentang perpres agar selaras dengan perundang-undangan yang ada di pusat, dan artinya tidak ada permasalahan nanti ke bawahnya setelah kami putuskan. Dan kami juga sebelum ke Ditjen SDA ini juga kami sudah kunjungan ke beberapa tempat. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan air permukaan, dan ada beberapa juga termasuk Pak, ada perumahan di Bogor yang menggunakan air permukaan itu. Perumahan di Bogor menggunakan air permukaan yang selama ini yang kami kunjungi tidak bermasalah, artinya air permukaan yang dipergunakan oleh mereka perusahaan dan yang lainnya tidak mengganggu ketersediaan untuk pertanian. Nah, kami ingin setelah draftnya mungkin ada dibaca ke sini, disampaikan di sini, ingin masukan-masukan kira-kira apa yang harus diperbaiki, yang harus dikurangi atau harus ditambah. Itu mungkin Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak. Mudah-mudahan yang menjadi tujuan Bapak tadi nanti bisa kita diskusikan. Mohon izin untuk kita mulai diskusi. Sebelumnya kata Bapak sudah memperkenalkan diri, mohon izin kami juga memperkenalkan diri. Saya Sigit dari Direktorat
operasi dan pemeliharaan. Kemudian ada tim kami yang mengikuti acara ini. Mungkin nanti sebenarnya dari substansi, kalau ke saya kebetulan di subjek bagian yang perundang-undangan, Pak. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, tapi nanti kalau ada pending matters yang belum bisa saya jelaskan, akan kami tindak lanjuti dengan berkirim surat untuk menjawab yang belum bisa kami jawab. Dan kemudian terkait dengan draft, tadi Bapak sebutkan ada draft raperda ya Pak? Raperda. Mungkin secara detail, karena kami juga baru terima, mungkin kami tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa secara detail, karena Bapak nyusun juga berbulan-bulan mungkin ya. Masa saya komentari cuma dalam 1 jam, sosokan amat. Jadi mungkin nanti mau izin bisa kami pelajari lebih lanjut, atau nanti secara umum bisa kami ya nanti kami tertulis akan kami sampaikan ke Bapak nanti tapi secara umum kita bisa diskusikan di kesempatan ini. Mungkin saya rasa itu yang bisa kami sampaikan untuk mengawali. Apakah ada substansi yang perlu Bapak sampaikan atau langsung pertanyaan atau langsung dari kami? Silakan. Mungkin kalau sudah dibaca mungkin ada koreksi-koreksi dulu Pak yang sudah ulasan. Oke. Seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin mohon maaf kalau ya tadi kalau saya tiba-tiba langsung detail, dan ini nggak sopan rasanya. Bapak Ibu pekerjaannya berbulan-bulan, saya cuma sesaat tiba-tiba komen. Namun demikian ada beberapa hal yang secara umum perlu kami sampaikan, Bapak. Jadi sebenarnya ada 2 hal nih. Secara umum dulu Pak ya, terkait sumber daya air. Untuk di level provinsi itu ada 2 yang perlu diatur. 1 mengenai kewenangan wilayah untuk pengaturan pengelolaan sumber daya air yang ada di wilayah sungai kewenangan provinsi. Di Jawa Barat ini kalau tidak salah ada 2 wilayah sungai apa? Ada 2. Cisadea sama? Cisadea, Cibareno, Ciulan Cilaki. Iya, Cisadea, Cibareno, Ciulan Cilaki, ada 2. Ada 2. Jadi dalam pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan oleh negara, ada 2 wilayah sungai di Jawa Barat yang Bapak perlu atur pelaksanaan teknis pengelolaannya di dalam Perda. Kemudian yang lainnya bagaimana, karena banyak wilayah sungai yang di Jawa Barat ini yang menjadi yang ada di wilayah Jawa Barat. Ada Ciliwung, Cisadane, Cimanuk, Cisanggarung, terus Citarong, Citandui, C3 sama C3. Apakah untuk wilayah sungai yang 5 ini, meskipun di Jawa Barat tapi kewenangan pusat, apakah Bapak Ibu tidak perlu ngatur? Kan pertanyaannya begitu. Kalau saya perlu, karena Kementerian Teknis PU ini hanya mengatur pada aliran, hanya dari teknis. Tapi kewenangan publik ini Bapak Ibu yang punya. Kami tidak bisa mengatur penduduk. Pak Menteri ini tidak punya penduduk, menteri ini.
menteri manapun lah saya rasa mungkin tidak punya penduduk. Yang punya penduduk itu pemerintah daerah, termasuk provinsi. Jadi bagaimana masyarakat berperilaku memanfaatkan sumber daya air itu ada di wilayah Bapak Ibu. Maksudnya ada di ranah Bapak Ibu untuk mengatur. Ini Pak Menteri tidak punya penduduk Jawa Barat, bukan penduduknya Pak Menteri PU, tapi adalah gubernur. Jadi meskipun tadi saya sebutkan Bapak cuma punya 2 WS Jawa Barat, tapi yang 5 tadi yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu ini masih punya hak untuk mengatur, hak ada ya, atau malah kewajiban untuk mengatur, karena masyarakatnya berperilaku harus bagaimana. Misalnya kayak tadi cuma disebutkan sempadan. Sempadan itu konsepnya bukan pengadaan lahan. Kalau konsepnya pengadaan lahan, bangkrut mungkin PUK. Tapi sempadan itu konsepnya adalah pengaturan penggunaan. Jadi lahan boleh siapapun pemiliknya. Oleh karena itu ada IMB. Nah, apa yang boleh ada di sempadan, itulah yang kita atur. Tapi bagaimana perilaku masyarakat di daerah sempadan? Tadi Bapak sudah menyebutkan Pak Gubernur yang dulu ya, untuk mengatur Kalimalang tadi, itu baik-baik saja dan itu tidak melanggar aturan. Memang silakan bisa di ini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ada pembebasan ya Pak ya. Kalau diperlukan bisa saja ada pembebasan. Tapi kalau secara nasional kemudian ada program pembebasan seluruh wilayah sempadan sumber daya air di wilayah Sungai Kewenangan Pusat, wah ya negara uangnya habis ini saja udah anggarannya udah dipotong 50%. Nanti masa agak anggaran dihabiskan untuk pembebasan. Jadi konsepnya memang itu. Demikian juga yang provinsi dan kabupaten. Jadi wilayah sungainya itu kalau terkait sempadan itu prinsipnya bukan pengadaan lahan tapi pengaturan terhadap pemanfaatannya. Itu untuk mengawali mungkin bisa dijadikan acuan Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota dewan, karena mungkin saya sudah lama tidak berhubungan dengan di Jawa Barat, biro hukum ya Pak ya, di provinsi ya, biro hukum ya, biro hukum atau ya di kantor gubernur biasanya ada itu. Seringkali kalau saya waktu zaman dulu saya datang di provinsi-provinsi, biasanya yang diatur terkait dengan pajak air permukaan dan pajak air tanah. Tapi yang tidak ada hubungannya dengan duit nggak diatur dulu, belum diatur. Padahal itu kondisi sumber daya air itu yang perlu diatur. Bagaimana pertama itu tadi saya sebutkan masalah teknis, dan yang kedua kewenangan publik yang tidak dimiliki oleh kementerian. Ini yang Bapak perlu atur. Dari meskipun 5 wilayah sungai itu kewenangan pusat, tapi bagaimana penduduk atau manusia di 5 wilayah sungai tadi berperilaku itu ada di ranah Bapak Ibu untuk mengatur bagaimana masyarakat di situ, tidak hanya masyarakat tapi juga swasta, terus instansi pemerintah itu silakan Bapak atur dengan Perda masalah itu yang pertama. Kemudian ini mohon maaf nih kalau masuk ke Perda yang Bapak Ibu susun, saya sangat mengapresiasi. Mungkin ini termasuk yang pertama ya Mbak ya, perizinan. Yang lain ya, iya. Yang perizinan baru di Jawa Barat mengatur, yang lainnya biasanya seperti yang saya sampaikan tadi PSDA. Jadi ini cukup maju ini di Jawa Barat sudah mengatur masalah perizinan. Tapi mohon izin Bapak Ibu, judulnya mungkin kurang pas ya.
Karena kalau penggunaan itu bagian dari pendayagunaan. Jadi di pendayagunaan itu ada penata gunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan. Ada 4. Jadi ini bagian dari pengelolaan ini. Jadi kalau sekilas saya lihat isinya akan mengatur izin ya. Kalau mengatur izin mungkin langsung saja perizinan sumber daya air gitu. Jadi fokus di perizinan. Nanti karena tadi seperti tadi saya sampaikan, Ini ketua pansus. oh, selamat datang Pak. Saya sedikit. Mohon izin tadi udah kita mulai. Ya. Karena nanti untuk seperti tadi saya sampaikan untuk penggunaan sendiri, penggunaan itu ada dalam konteks pendayagunaan. Undang-undang sumber daya itu kan ada 3 Pak isinya. Konservasi itu tujuannya untuk apa? Supaya air itu tetap terlindungi sekarang maupun masa depan. Kemudian pendayagunaan itu adalah untuk menggunakan sumber daya air secara efektif dan efisien. Nah, di dalam pendayagunaan ini salah satunya adalah penggunaan. Nah, ini kalau Bapak sudah masuk di sini penggunaan, ini saya lihat, mohon maaf, isinya tidak sesuai dengan amanat penggunaan yang ada di Undang-Undang 17. Karena konteksnya penggunaan itu adalah bagian dari pendayagunaan. Terus yang terakhir, daya rusak. Jadi air itu secara alami itu dia punya tenaga, mengalir dari atas ke bawah tuh dia punya tenaga. Jadi kondisi lingkungan bagus pun air itu secara alami punya daya rusak. Dia akan membuat erosi alirannya. Kalau dia alirannya menerjang sesuatu entah pohon entah apa ya bisa roboh. Tapi tidak termasuk pohon yang sudah ditebang-tebangi seperti yang di kan saya. Anyut itu Pak. Oh itu anyut lah ya. Itu karena Pak keajaiban. Jadi seperti itu Pak. Nah daya rusak ini maksudnya yang begitu. Ini ada 9 saya yang harus diatur di dalam daya rusak. Nah jadi itu adalah tadi yang saya sampaikan terkait perda yang mungkin kalau Bapak memang programkan itulah dapat menjadi tugas Bapak lebih lanjut terkait pengelolaan sumber daya air. Perda mengenai itu. Nah sehingga ini kalau berkenan ini adalah izin Pak. Perizinan. Jadi Ya. Pemanfaatan. Ya perizinan sumber daya air boleh. Sumber daya air permukaan ini permukaan saja Pak ya, nggak mengatur air tanah ya. Ya itu boleh. Jadi penggunaan izin gitu ya. Ya perizinan sumber daya air gitu aja Pak. Iya. Pemanfaatan. Pak. Pakai pemanfaatan nggak Pak? Nggak usah Pak. Nggak usah. Perizinan sumber daya air gitu aja. Dikit aja begitu kan Pak. Begitu. Ini kebetulan saya mengajak kalau di pusat dulu eselon 4, sekarang nggak ada tapi statusnya masih seperti eselon 4. Satu Mbak Dewi ini yang mengurusi perizinan, yang satu Ibu Khori ini yang peraturan perundangan. Ya. Kalau saya orang teknis yang dihukum Mbak, karena saya insinyur tapi ngurusin aturan dari dulu. Begitu. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan mengenai perda Bapak Ibu ini. Kemudian mungkin ini juga di dalamnya kalau saya lihat mohon maaf mungkin ya Pak masih. Jadi Bapak ini sebenarnya sudah punya tabungan nih. Kalau mau mengatur menindaklanjuti Undang-Undang 17 tadi, yang saya sebutkan tadi, konservasi, penata gunaan dan pengendalian daya rusak. Karena ini sebagian ini pendaya gunaan ini masuk di sini nih. Bapak mengatur juga, tapi tidak hanya menetapkan prosedur perizinan yang ada di
Jawa Barat di wilayah sungainya Bapak dan Ibu. Tapi juga sudah punya tabungan untuk ini sekilas ya Pak ya, mohon maaf nanti secara detail, secara rinci dan detail akan kami berikan masukan melalui surat tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu tidak sekedar berisi mengenai tata cara di mana izin itu, permohonan izin itu dimasukkan, terus proses perizinannya bagaimana, siapa yang berhak mendapatkan izin dan segala macam. Kemudian bagaimana perpanjangannya kalau masa berlaku izinnya sudah habis, berapa tahun itu diberikan, perpanjangannya bagaimana dan seterusnya. Mestinya fokus di situ Pak kalau kita bicara perizinan. Tapi ini beberapa saya lihat Bapak bisa keluarkan dari sini, untuk Bapak sudah punya tabungan untuk perda lain lagi. Ya, jadi seperti itu. Terutama terkait penggunaan ya Bapak Ibu. Nah kalau sekedar gambaran masih terkait perizinan, di pusat ini ada 3 permen Pak. 3 permen. Pertama permen nomor 2 ya Pak Dewi. Permen nomor 2 itu adalah mengenai permohonan izin dan perpanjangan. Mengatur permohonan izin dan perpanjangan. Itu diatur di permen 02. Prosesnya bagaimana dan seterusnya. Berlaku berapa lama Pak kalau di pusat perizinan pemanfaatan air? Rata-rata 5 tahun. 5 tahun. Ya, tapi terkait dengan saran. Rata-rata 5 tahun Pak. Nanti bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi. Terus kemudian yang kedua Permen 03. Permen 03 itu adalah mengatur mengenai, jadi begini Pak, di undang-undang ini kan mengatur bahwa semua pengguna itu harus izin. Karena apa? Amanat Undang-Undang Dasar. Karena air itu dikuasai negara dan seoptimal mungkin untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, salah satu mekanisme supaya kita melindungi rakyat dari sisi penggunaan sumber daya itu adalah melalui mekanisme izin itu. Bagaimana nih supaya orang-orang yang ada di wilayah sungai itu tidak terjadi konflik. Karena kalau di Indonesia ini, ya tidak usah bicara di Indonesia lah, di Jawa Barat saja yang wilayah sungainya lintas saja tadi ada 5. Jadi konfliknya bisa satu wilayah sungai penduduk antar konfliknya antar penduduk tapi ada di dalam wilayah sungai yang sama. Bisa juga antar wilayah administrasi. Bisa juga antar sektor, karena mungkin ada pertanian. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar petani dengan air minum, PDAM, bahkan air minum dalam kemasan. Jadi antar sektor juga ada konflik. Itulah mengapa diatur di sini ada perizinan. Nah, Permen 3 tadi mengatur karena kemarin singkatnya banyak pengguna sumber daya air di Indonesia ini yang tidak berizin. Tidak berizin. Sehingga kita harus menertibkan sehingga kita beri kesempatan dalam 3 tahun ini untuk mengajukan izin. Itu diatur di Permen 3 Pak. Ya, Permen 3 diatur. Sebenarnya Permen 3 ini akan habis Februari ya, 23 ya. 31 Maret. Tahun ini. Iya, habis. Jadi cuma diberi waktu 3 tahun. Cuma diberi waktu 3 tahun untuk yang belum izin untuk memberikan izinnya. Kemudian Permen ketiga adalah Permen 04 ya, mengenai pengalihan alur ya. Pengalihan alur. Jadi ini juga suatu kebutuhan sebenarnya Bapak dan Ibu, terutama terkait dengan industri atau pengembang atau dan lain sebagainya.
karena seringkali alur sungai ini dirubah. ya tidak pada posisi yang menguntungkan kita. Jadi bisa jadi dirubah, tapi harus ada izin. Nanti ada syaratnya, secara teknis harus kita uji, dan pengalian alurnya kemana itu harus kita uji. Nanti diatur di Permen 04. Jadi ada 3 Pak sekarang ini yang berlaku mengenai perizinan. Nah ini mungkin saya tidak tahu kondisi di Jawa Barat, mungkin ini juga bisa diacu Pak, 3 permen ini. Jadi di Bapak mengatur perizinan, yang belum berizin sama untuk pengalian alur. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Itu yang terkait dengan perizinan. Mungkin yang pertama kita diskusi mengenai perizinan dulu Pak ya. Mulai dari yang rancangan peraturan ini yang tadi sudah saya komenin, kemudian juga masalah tugas Bapak dan Ibu terkait dengan legislasi, ada PR yang harus diselesaikan, dan juga kondisi yang ada di pusat. Mungkin akan bisa bisa dicontoh lah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita ada pertanyaan atau ada apa, kami silakan. Saya kembalikan mungkin Bapak Ketua yang mau dijen Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf pada teman-teman Dewan, juga dari Dirjen SPA juga atas keterlambatan saya, karena memang di luar dugaan ini macet sekali. Ya, terima kasih atas pencerahannya dari Bapak Sigit ya. Iya Pak. Pencerahannya, arahan, koreksi, tetapi mungkin biar lebih linear atau lebih nyambung lagi, barangkali ada pengantar dulu dari provinsi, dari dinas provinsi, apa maksud dan tujuan, jangan sampai judulnya apa kemudian yang dijelaskan nanti apa. Oleh karenanya saya mohon maaf sebelumnya, mungkin waktu saya berikan kepada Bapak Wilam biar menjelaskan maksud dan tujuan kami biar tidak terlalu meluas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Pansus, Ketua dan seluruh Ketua Pansus 11 DPRD Provinsi Jawa Barat, yang akan hormati seluruh jajaran dari Direktorat Bina OP, khususnya Bapak Kasubdit Kelembagaan dan Perizinan. Mohon izin dari kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebelumnya permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas tidak ikut hadir karena beliau ada ke Cirebon. Dan tadi dari Biro Hukum mungkin nanti menyusul karena penyebab kita juga masih dicawak. Sudah ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin pertama-tama kami sampaikan bahwa rancangan perda ini berangkat daripada bahwa kami sebelumnya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ada 2 perda yang mengatur sumber daya air. Yang pertama adalah Perda Pengelolaan Sumber Daya Air nomor 7 2014. Yang kedua ada Perda nomor 10 tahun 2001 tentang pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, yang akan kami lakukan usulan untuk perda yang saat ini adalah perda yang 10 tahun 2001 yang usianya cukup sudah lama sekali. Untuk itu kami mengajukan usulan perda ini untuk dibahas menjadi ditetapkan menjadi perda penggunaan sumber daya air permukaan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa tadi terkait dengan judul Pak mungkin mengacu kepada PP 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air, bahwa memang betul di pasal 114 disebutkan bahwa
pemerintah daerah itu harus menetapkan terkait dengan Perda Penggunaan Sumber Daya pada air permukaan Pak. Jadi judul ini kami cuplik persis daripada PP 30 tahun 2024. Jadi ada dua, tadinya juga memang Perda ini sesuai dengan usulan pada saat rapat di Pansus di Cileunyi itu minta digabung Pak, air permukaan dan air tanah. Hanya saja memang di PP-nya dibedakan Pak. Jadi memang amanat dari peraturan pemerintahnya memang mengamanatkan demikian. Selanjutnya bahwa di Undang-Undang 17 juga ada amanat kepada daerah untuk mengatur dan sumber daya air dan menyelenggarakan proses perizinan. Selanjutnya barangkali ini dari sisi landasan filosofis. Lanjut, mungkin kami ingin sedikit masuk ke slide 8, mohon izin. Ini mungkin kita langsung ke slide 8. Mungkin ingin kami sampaikan Pak bahwa kenapa di kami langsung ke penggunaan sumber daya air. Jadi kami rencananya memang ke depan akan mengajukan 2 perda lagi Pak. Satu perda lagi, perda penggunaan sumber daya air yang meliputi seluruh aspek sumber daya air, yaitu terkait dengan konservasi, pendaya gunaan dan pengelolaan dari rusak air. Yang perda sekarang saat ini kami ajukan, perda sumber daya permukaan ini karena ada keterkaitan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang izin yang berbasis resiko dan terkait dengan pajak daerah dan NPA nilai permukaan. Sehingga selain updating dari perda yang 10/2021 juga ini merupakan ada kaitan erat dengan undang-undang yang lainnya, sehingga ini kami jadikan perda sendiri. Sedangkan di perda penggunaan sumber daya air nanti Pak nanti akan mengatur keseluruhan aspek sumber daya air. Mungkin masuk ke slide ke-10 barangkali. Nah ini Pak, jadi mungkin yang diatur betul kata Pak Kasubit tadi bahwa yang kita atur sekarang adalah penggunaan sumber daya air yang non-berusaha dan berusaha ini karena ada keterkaitan dengan 3 aturan yang di luar sumber daya air Pak, terkait dengan perizinan berbasis resiko dan terkait dengan keuangan daerah. Nanti kami memang akan melakukan penyusunan perda penggunaan daya air Pak, yang perda nomor 7/2014 ini yang akan meliputi semua aspek Pak, terkait konservasinya, terkait pengelolaan rusak airnya, terkait pendaya gunaan yang belum diatur di penggunaan. Selanjutnya di perda kami belum mengajukan perda PSDA penggunaan sumber daya air karena kami masih menunggu turunan dari Undang-Undang 17 Pak. Jadi kami masih menunggu minimal ada PP irigasi yang sudah terbit atau PP tentang sumber air Pak. Jadi kita bisa melihat secara utuh arah kebijakan pusat di dalam aturan sumber daya air ini. Jadi yang kami atur ini sekarang karena ada keterkaitan dengan perizinan dan terkait dengan pajak daerah, sehingga memudahkan terkait dengan, bukan memudahkan, artinya memperjelas proses perizinan itu sendiri. Selanjutnya barangkali kembali ke slide 4. Mohon izin, slide 5 barangkali. Ini Pak, ini ada beberapa perbedaan kenapa perda yang kami melakukan revisi perda. Yang pertama jelas dasar hukumnya, yang kedua nomenklaturnya sendiri sudah banyak yang berubah. Dulu istilah di undang-undang yang 11/74 itu izin pengambilan dan pemanfaatan Pak. Kalau sekarang dia namanya penggunaan. Nah selanjutnya prosedur maupun mekanisme perizinan dulu dilakukan secara manual dan ditetapkan oleh kepala dinas. Sekarang melalui OSS dan ketetapan oleh gubernur. Selanjutnya masa berlaku izin kita Pak di Jawa Barat itu 2 tahun Pak. Jadi memang dari beberapa kunjungan ke lapangan Pansus banyak sekali yang mengusulkan bahwa 2 tahun ini agak sedikit memberatkan dari para pemanfaat air. Di PP yang baru, baik PP 30 maupun PP 28 tentang perizinan berbasis resiko itu paling lama diatur 10 tahun. Selanjutnya ada harmonisasi terkait dengan peraturan tentang sistem perizinan yang disampaikan dan peraturan pajak daerah. Selanjutnya kalau yang dulu Pak
perda yang lama kita itu hanya mengatur tentang pemanfaatan airnya saja, Pak. Kalau yang kami usulkan di perda sekarang itu adalah mengatur tentang air, sumber air dan daya air. Jadi penggunaan untuk ketiga sumber daya air itu sendiri. Jadi termasuk di sini hal-hal yang diatur terkait dengan pemanfaatan ruang sumber air, termasuk juga pemanfaatan daya air itu sendiri. Selanjutnya kami sampaikan barangkali terkait dengan ada hal-hal memang yang kami atur yang tadi fokus kepada perizinan itu mungkin kami di posisinya di peraturan gubernur, yang tata cara proses di sini secara global kami tuangkan yang di PP 30 ke dalam perda kita. Nanti rinciannya akan kami tuangkan ke dalam peraturan gubernur terkait dengan tata cara dan yang lebih detailnya. Terakhir barangkali sebelum pertemuan ini Pak, kami menguji Pak Ketua Pansus dan Pak Wakil, kami juga tanggal 17 Oktober sudah berkonsultasi Pak di sini. Jadi meminta masukan juga ke tim kelembagaan dan perizinan dari Direktorat NOP ini. Banyak sekali masukan, terutama bahwa akan ada Permen terkait dengan pembuatan irigasi waktu itu disampaikan, dan beberapa waktu lalu permennya terbit Pak. Jadi kami kebetulan sudah mengakomodir itu semua di dalam sesuai dengan arahan dari perbaikan dari Subdit Kelembagaan Perizinan dan Direktorat NOP. Secara umum itu barangkali Pak, tentunya kami juga terima kasih atas masukan dari yang disampaikan ke kami Pak, dan mungkin ada hal lainnya dalam proses nanti barangkali, karena ini masih dalam proses pembahasan, nanti akan dijadikan masukan juga buat kami dalam menyempurnakan terkait dengan rancangan perda ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada yang boleh disampaikan dari Pak Dari. Ya, saya izin pimpin Pak Sigit izin menyampaikan. Saya kira ini secara teknis tadi disampaikan oleh Pak Demilam. Memang ini berkaitan dengan kami mencoba menurunkan Undang-Undang 17 kah, Permen terakhir kah, kita coba akomodir dalam perda kita. Pak Sigit posisinya seperti itu kan. Kemudian perda Jabar harus mengacu pada peraturan perundang-undangan atasnya. Ini juga akan jadi pedoman untuk perda-perda di tingkat kabupaten kota. Kalau tadi Pak Sigit buat statement bahwa Jabar lebih dulu, ya rata-rata kami berusaha karena mungkin salah satunya karena mereka kantornya akan bisa kembali ke Jakarta. Tapi di balik itu juga ada satu hal Pak Sigit. Kemarin kan sederhananya gini, kenapa tadi di awal diskusi kita informal saya tanya soal naik atau turunnya begini, anggaran dari kementerian. Karena ini juga berdampak pada APBD kan. Dengan turunnya 2 triliun 458 miliar, ini kami tentu harus tetap mencari potensi apa yang ada di daerah. Ini salah satunya tentu saja berkaitan dengan besar kecilnya volume yang bisa, atau jumlahnya, bahkan jumlah volume dan sebagainya kegiatan pembangunan yang bisa kami lakukan di Jawa Barat. Kami pernah punya APBD sampai 44 triliun, tapi kemarin sebelum koreksi Kemendagri sudah 30,4, 30,5 lah katakan. Kita skor.
Terganggu waktu istirahat Bapak. Biasanya tepat waktu biasanya. Wah, kami nggak ada istirahat, Pak. Oh gitu Pak. Makan ya sambil kerja. Siap. Ya, izin saya lanjutkan. Saya kira Pak Sigit dan kawan-kawan kami di Badan Anggaran sadar betul. Salah satu potensi yang bisa digali adalah sesungguhnya dari pajak air permukaan. Tapi sayangnya memang 2025 tidak dilaksanakan. Baik nasional yang sampai minus 560 triliun, bahkan Jabar kemarin di dalam APBD Kemendagri terkoreksi lagi Pak, itu sudah ditetapkan 30,4 itu dikoreksi lagi oleh Kemendagri katanya kurang lebih 4,3 triliun. Ini PR bagi kita, karena salah satunya kaitannya yang paling utama adalah terkait dengan pos belanja. Nah, ini sebetulnya salah satu ikhtiar saja. Salah satu ikhtiar saja untuk bagaimana menambah PAD. Ini yang paling utama sebenarnya itu Pak. Nah, tapi bahwa kemudian ada hal-hal yang butuh direvisi, entah judul entah apa, termasuk tadi soal tenor misalnya 2 tahun sementara pusat menentukan koridor maksimal 10 tahun dengan berbagai asumsinya. Saya kira itu nanti dalam perjalanan perda kita bicarakan lagi. Pasti ya Pak Ketua, karena ini kaitannya dengan regulasi. Kalau regulasi undang-undang membolehkan maksimal 10, ya kita berlama pasti kita revisi. Itu ada lagi perkembangan terakhir sebenarnya begini Pak Sadi. Jadi mungkin ini kaitannya dengan MPA, perolehan nilai perolehan air itu sendiri. Saya tanya-tanya beberapa kawan, sesungguhnya keberatan rata-rata justru PDAM, karena mereka berusaha. Mereka jual beli katakanlah pajaknya sebetulnya 1.000, jual 6.000 per meter kubik. Ini kan jauh sekali. Satu itu ya. Kedua, berkaitan dengan itu, NPA itu penghitungannya NPA ini sudah kurang lebih sekitar 20 tahun Indonesia. Kan sesungguhnya menjadi dari sisi nilai sesungguhnya tidak lagi relevan dengan situasi terkininya. Ini kami menganggap itu sebagai salah satu potensi penambahan PAD kami di Jawa Barat. Bahwa kemudian ada proses yang harus dilalui, ini boleh, ini tidak boleh, juga itu normatif lah. Beberapa hal bisa tetap kita temukan. Tapi yang paling utama itu, sekali lagi, ini bagian dari ikhtiar, karena termasuk di dalamnya tadi kami secara fisik dalam perolehan izin itu juga kita tanda kutip jangan 86, nggak boleh total 86. Belum lagi yang tadinya sumur pantaunya atau sumur ambilnya
3 ngakunya 1 karena udah lapangan dulu 2. Nah, ini kan repot. Sementara kita berpikir nggak usah jauh-jauh Pak, ada sebuah sumber air kemasan di Cianjur itu saya lewat 2009. Tadinya di atas permukaan tanah, di atas sumur pantau itu 35 cm. Begitu kami tinggal itu sudah turun permukaannya 90 cm. Itu artinya 125 cm turun. Ini memang air tangga, tapi itu juga bagian yang sebenarnya awalnya ingin kami kejar. Jika kemudian dari sisi berusaha dia memperoleh banyak hal, sementara tidak ada kontribusinya pada daerah, di sisi lain masyarakat kita dirugikan karena masyarakat sekitarnya airnya sudah turun 125 cm. Jangan lihat 125 cm di situ, rata-rata lingkungannya udah kaya. Nah ini saya kira menjadi bagian ikhtiar kita bagaimana mereka harus mengurus perizinan secara benar. Poinnya itu kira-kira Pak Gumilang ya, potensi kita tahun 2023 itu keluar uang dapat pajak dari permukaan 90 miliar kurang lebih. Tapi tahun lalu turun lagi menjadi 70 miliar. Nah, ini kita berikhtiar sebenarnya. Tadi yang 20 tahun perizinan itu NPA-nya kita coba perbaiki. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lanjut barangkali dari teman-teman, silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Yang ingin kami tanggapi pertama, tentu saja perizinan ini harus kita sesuaikan dengan Permen tadi nomor 2, 3, dan 43 yang mengatur objek juga sama tentang air permukaan Pak ya. Hanya dari di kewenangan sungai yang menjadi kewenangan besar ya, sehingga mungkin supaya tidak ada terlalu jauh di dalam ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang kedua, kami minta penjelasan mungkin Pak, khususnya saya barangkali ya, karena keawaman saya. Waktu kemarin itu kan ada Pak KDM itu datang ke pabrik Aqua, yang dimana iklan-iklannya itu kan menggunakan mata air. Kalau nggak salah mata air itu kan termasuk air permukaan Pak ya. Tapi kemudian ternyata dari dibor, sehingga kan sempat menjadi diskusi lah di media itu. Kalau nggak salah itu kan tanggapan apa tuh kurang lebih ketika itu dianggap sebagai air permukaan mau dikenakan pajak air permukaan pajak daerah, dia nggak mau, alasannya ini bukan air permukaan gitu kan. Tapi begitu dikomplain, begitu apa selama ini nipu dong, bilangnya air mata air tapi ternyata air bor, nggak mau juga dia. Enggak, kami nggak menipu ini gitu kan. Nah itu yang kami minta penjelasan, sebetulnya definisi dari air permukaan itu seperti apa gitu, khususnya kaitannya dengan perda ya sebagai objek yang akan diatur. Sehingga kalau lihat contoh kasus Aqua itu bisa digolongkan sebagai apa sebetulnya gitu ya. Kemudian yang ketiga terakhir, saya kira ini yang cukup yang cukup elementer tadi apa yang disampaikan Pak Sigit. Mungkin perda ini agak di satu sisi kalau disebut pengaturan masalah penggunaan air mungkin pasalnya tanggung, mungkin begitu Pak ya, kurang lengkap. Tapi kalau untuk perizinan berlebih gitu, mungkin keluar dari agak keluar dari subjek perizinan sendiri, agak melebar begitu.
Sehingga ada saran beliau itu kan dibagi menjadi 2 perda. Ini saya kira hal yang sangat elementer ini. Apakah memang nanti pertimbangannya baik dari Dinas PSDA sendiri akan kita perluas sehingga subjek-subjek yang tadi saran dari Direktorat PSDA ini belum cukup diatur ya kalau bicara tentang penggunaan, atau memang tadi disempitkan gitu sehingga nanti dipersiapkan satu perda lagi khusus yang bicara masalah penggunaan air dan mungkin juga aspek yang lainnya disatukan dari konservasi dan pengaturan Pendaya gunaan, kekuatan tadi apa sih? pendaya gunaan dan daya rusak. Daya rusak ya. Ya, ada pengalihan daya rusak begitu kan. Nah ini yang mungkin nanti barangkali jadi masukan yang saya kira sangat penting di dalam pembahasan perda ini. Oh iya, satu lagi Pak, ini kalau ini masalahnya mungkin di luar perda ini ya, agak lapangan, tapi kebetulan ketemu Bapak bisa menjawab juga. Saya itu Dapil Kabupaten Bogor ini sering menerima keluhan masyarakat masalah sungai-sungai yang sebagian besar yang boleh dikatakan semua sungai yang melintas di Kabupaten Bogor ini kan kewenangan pusat Pak ya, termasuk anak-anak sungainya kan, seperti Sungai Sinambaran, Ciapus itu kan semua kalau nggak salah anak sungai itu ibu apa ya. Nah itu kalau Pemda ya, apakah itu provinsi ataukah itu kabupaten, bahkan mungkin desa Pak. Dari desa juga kami pernah mendapat pertanyaan dari kadesnya. Kebetulan sungai itu melintasi wilayah desanya dan tergerus ya itunya pinggiran sungainya. Desa ingin membangun TPT menggunakan APBDes. Ini nggak tahu desanya pun lagi banyak duit kali Pak. Gitu. Jadi maksudnya saya ingin bangun karena kata dia semua urusan desa itu udah beres Pak. Ini luar biasa desa. Jalan desa udah bagus. Cuma keluhan warga kami ini sungai ini meluap. Saya mau pergunakan APBDes membangun tanggul atau merapikan TPT Sungai Sinambaran kalau nggak salah di Kecamatan Ciamas. Nah ini bersuratnya kemana Pak? Kata dia sudah bersurat ke PSDA provinsi, tentu dijawab ya kewenangan kami untuk itunya. Kemudian yang terakhir katanya ke BBWS Ciliwung Cisadane yang di Cawang ya, Kalimalang ya? Cawang. Nah itu seperti itu Pak mungkin yang terakhir. Terima kasih. Yang lain barangkali dari Pak Rodi. Baik, sebelum mungkin Pak Sigit menjawab ya, sebenarnya urgensinya tadi sudah jelas Pak yang 1 sampai 6, tapi kita sebenarnya lebih kepada ingin menyelam sambil minum air. Jadi di samping kita menjaga konservasi, tetapi juga kita sambil mencari potensi apa yang kira-kira bisa menaikkan PAD. Tetapi dalam menaikkan PAD ini kan kita perlu saran, kritik, arahan dari pihak-pihak yang terkait. Untuk itu saya mohon kepada Biro Hukum agar lebih intens minta arahan dari Direktorat SDA ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sambil mendengarkan apa arahan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kita berdiskusi saja ini Pak, karena mungkin juga keterbatasan saya. Jadi pertama tadi merespon dari Dinas Jawa Barat tadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau membuat, atau mungkin sudah juga, saya nggak tahu karena tidak dipaparkan di sini. Jadi sebenarnya kalau mau membuat peraturan perundang itu kita ada family tree Pak. Bikin family tree, amanat yang diatur oleh gubernur, ditetapkan oleh gubernur atau diatur dengan perda, itu dipetakan semua
Sehingga kita tahu, oh nanti ini disatukan menjadi ini disatukan menjadi, tidak semua yang amanat Perda sendiri-sendiri. Nanti Bapak punya PR banyak sekali, Pak. Mungkin Pak, keanggotaan Bapak sudah selesai, Perdanya belum, PR-nya belum selesai. Karena banyak banget. Ada berapa, ingat ada berapa amanat Perda gitu, Pak, di undang-undang? Banyak ya. Banyak, Pak, yang intinya banyak. Tapi tidak semua yang diatur dengan peraturan pemerintah saja, banyak juga, Pak. Tapi tidak semua amanat itu satu PP. Kita ini menindaklanjuti Undang-Undang 17 ini hanya membuat 4 PP. Satu PP penata gunaan pengelolaan sumber daya air, satunya PP sumber air, satu lagi PP irigasi, satu lagi PP SPAM, sistem penyediaan air minum. Kalau dulu anak Undang-Undang 7 untuk sumber air ini masing-masing kita buat, Pak. PP sungai, PP danau, PP bendungan, PP satu PP. Jadi dulu ada 11 ya. Karena Undang-Undang 7 itu ada 11 PP. Sekarang ya kita ringkas, bukan kita ringkas substansinya tetap, tapi kemasannya hanya dikatakan menjadi 4 PP. Karena itu tadi waktu Undang-Undang 7 itu belum semua PP-nya selesai. PP terakhir itu, Pak. PP terakhir sudah sudah kita selesaikan, tinggal diketok. Undang-undang digugurkan, akhirnya nggak selesai PP itu. Padahal sudah selesai, sudah masuk di Seknek, tinggal diketok, tapi undang-undangnya dibatalkan, ya sudah akhirnya gugur. Jadi itu, Pak, Bapak, Ibu, mohon nanti mungkin bisa kalau belum disiapkan, bisa disiapkan family tree-nya sehingga nanti Bapak Ibu ini di awal ini sudah tahu dulu nih PR-nya. Apa nih ya, berapa Perda, berapa Pergub dan segala macam. Ini yang akan disusun. Tidak semua amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur, diatur dengan Perda, itu menjadi satu produk hukum sendiri. Itu. Kemudian untuk progres PP tadi sudah saya sampaikan. Jadi sekarang ini PP 30 mengenai pengelolaan sumber daya air sudah selesai. Kemudian PP sumber air sudah di Seknek, sudah tinggal ditandatangani Presiden. PP irigasi sudah masuk sebenarnya ke Seknek tapi dikembalikan karena belum ada kesepakatan dari Kementerian Pertanian. Kemudian PP SPAM juga insya Allah sebentar lagi masuk ke Seknek. Kira-kira itu. Nah, terus kemudian di sini penggunaan ini adalah bagian dari pendayagunaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika nanti Bapak, ini terserah Bapak dan Ibu nanti dalam mendesain pengaturan di Jawa Barat, apakah nanti pada saat menindaklanjuti Undang-Undang 17 terkait pengelolaan sumber daya yang ada 3 tadi, konservasi, pendayagunaan, kemudian daya rusak air, terus kemudian apakah akan bolong penggunaan sendiri di sini. Jadi kalau orang membaca itu dari bolong ini penggunaannya nggak ada, penggunaan sudah diatur sendiri. Apakah akan begitu? Silakan Bapak Ibu yang sepakati nanti. Karena nanti pengaturannya ini harus sesuai dengan family tree-nya tadi. Jadi itu yang perlu disepakati sebelum kita mulai menyusun produk-produk pengaturan atau produk hukum di daerah. Kemudian tadi sempat disinggung mengenai PAD. Nah, pajak itu, mohon maaf saya bukan orang yang di Rawamangun tuh, yang orang pajak tuh, sekolahnya pajak itu apa? Oh, LAN. Kok LAN sih? STAN. Saya bukan orang STAN. Tapi setahu saya nih, pajak itu
berlaku sesuai lokasinya dan boleh dipungut dan penggunaannya boleh untuk yang lain-lainnya. Jadi tadi Bapak saya sebut di Jawa Barat ini ada 5 wilayah sungai di Jawa Barat, itu pajaknya tidak ditarik oleh pusat. Yang menarik Bapak Ibu di provinsi. Maksudnya termasuk yang sungai yang kewenangan pusat? Yang kewenangan pusat, Citarum di Bandung, kemudian Citandui di Banjar ya, di Banjar, kemudian Cirebon itu Cimano, kemudian Ciliwung Sadane sama C3 itu Ciujung. Ya, jadi itu meskipun wilayahnya pusat, tapi pajak itu tidak ada urusannya dengan kewenangan dan penggunaannya. Pajak itu ditarik oleh provinsi sesuai lokasinya. Jadi orang-orang yang tinggal di 5 wilayah sungai tadi, kalau beri Jawa Barat kan ada 7, termasuk wilayah sungainya Jawa Barat, itu semuanya pajaknya ditarik oleh Bapak provinsi. Oh, artinya pemanfaatan air Ciliwung, Citarum itu ditarik oleh provinsi Pak ya? Pajaknya. Iya, pajak pemanfaatan airnya. Pajak. Dan tidak harus kembali ke air. Boleh digunakan untuk ngaspal, boleh. Boleh digunakan untuk penerangan jalan juga boleh. Terserah untuk apa kalau pajak itu. Ya, itu konsep pajak. Rokok suruh kembali ke kesehatan. Kenapa? Pajak rokok Oh ya, ini ya, itu terserah. Nanti pajak air Bapak gunakan untuk air lagi juga boleh. Tapi maksud saya tidak selalu harus ke air. Gitu loh. Kalau yang di ini sama PJT itu? PJT. Iya. Itu apa yang di? Nah, ini yang kedua saya baru mau masuk. Oh, iya. Sabar. Seolah-olah tadi sudah titik. Ini kan titik baru yang pajak, Pak. Jadi begitu. Jadi kalau pajak itu tidak mengenal kewenangan. Pajak itu hanya, setahu saya, provinsi yang berhak memungut, nanti dikembalikan, diberbagi dengan, ada aturannya itu, tapi bukan ada di sini, ada di Kemenkeu, dibagi dengan kabupaten sesuai lokasinya. Nah, itu yang pajak. Jadi kalau Bapak tadi untuk menambah PAD, salah satunya pajak ini, itu oke. Yang kedua adalah yang seperti Ibu sampaikan tadi, pungutannya ada lagi Pak, BJPSDA, biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Nah, ini dari air kembali ke air, dan ini sesuai kewenangannya. Jadi kalau kewenangan pusat yang 5 tadi, BJPSDA-nya yang narik pusat, bukan provinsi. Provinsi hanya menarik yang 2. Meskipun nanti BJPSDA ini juga kalau dari sisi lokasinya juga kembali di Jawa Barat juga, karena dia prinsip BJPSDA itu harus kembali ke air pertama dan lokasinya di tempat itu juga. Jadi nggak boleh BJPSDA di Citarum digunakan untuk Citandui, nggak boleh. Apalagi digunakan untuk Jeratun Seluna atau digunakan untuk Berantas, tambah nggak boleh itu, haram jadah. Jadi harus kembali ke lokasinya, itu prinsipnya. Nah, terkait BJPSDA, karena ini adalah menyangkut mengenai kewenangan masalah wilayah sungainya, sehingga untuk wilayah sungai yang 5 tadi provinsi tidak bisa menarik. Yang menarik adalah pusat. Provinsi menarik 2 wilayah sungai tadi BJPSDA-nya. Meskipun yang 5 wilayah sungai tadi ya kalau secara area ya kembali ke Jawa Barat. Misalnya ini untuk konservasi, untuk penghematan air, untuk apa segala macam, itu untuk di wilayah Jawa Barat juga. Terus kemudian besaran pengenaan dan segala macamnya nanti disepakati di seluruh stakeholder yang di Jawa Barat juga. Itu adalah PAD. Nah, kemudian tadi sempat disinggung mengenai NPA ya Pak ya, nilai perolehan air itu memang prosesnya di kami juga Pak, tanggung jawab saya juga. Ini agak lama mengenai tadi disinggung mengenai PAM ya, perusahaan air minum. Nah, kalau ini bocoran Pak, jangan namanya bocoran, Bapak jangan bilang-bilang ya.
Antar kita aja nih. Iya, antar kita aja. Itu saya cuma punya 58.000 konstituen. Iya, ya antar itu aja lah Pak. Nanti Bapak 50 nggak bercanda Pak. Jadi NPA ini sedang proses Pak, karena memang sudah lama nih tidak diperbarui dan objeknya juga masih terbatas. Karena apa? NPA ini terkait dengan Bapak tadi pajak tadi. Meskipun saya tidak, ya bukan saya, PU SDA di pusat ini tidak ada hubungannya dengan pajak tadi, karena pajak yang narik adalah Bapak Ibu di provinsi, tapi disepakati oleh teman-teman kementerian di pusat, kami yang bertanggung jawab NPA. Padahal tidak ada hubungannya dengan saya sebenarnya. Nah ini memang akan diperluas pengenaannya NPA ini, diperluas. Nah cuma masalahnya nih kemarin, besok saya rapat lagi yang kedua, sebenarnya bukan kedua tapi kedua zaman saya. Tadi sudah saya cerita ke bapak-bapak mungkin yang belum hadir, saya baru balik Jakarta 6 bulan Pak. Sebelumnya saya di Bandung juga, kantor saya di Dago, baru 6 bulan. Dan kemarin sudah sekali terkait NPA, kemarin sudah sekali rapat dengan, ya masih keberatan itu SDM, karena SDM itu tidak mau PLTA itu dinaikin. PLTA, kemudian pengguna air untuk listrik itu tidak hanya PLTA Pak, karena meskipun bukan PLTA tapi ada pakai air juga untuk pendingin itu segala macam lah. Jadi banyak sekali pembangkit listrik itu mau di NPA, mau saya kenakan semua, tapi dengan range yang berbeda-beda, karena dia ada faktor utama, adanya faktor pendukung dan segala macam. Jadi nanti kalau ini nanti berhasil naik, pajak air permukaan Bapak juga naik. Mau doa saja, berarti Klasterisasi berarti. Kenapa? Klasterisasi berarti. Ada klaster, penggolongan tertentu ada klaster. Oh ya sebenarnya bukan penggolongan Pak, karena yang kemarin yang kena itu hanya PLTA. Karena PLTU itu kan juga pakai air untuk pendinginan, ada apalagi itu ada 5 kalau nggak salah, apalagi ya PLTS, sebenarnya rata-rata pakai air tapi untuk tujuan yang berbeda-beda, ada yang sebagai faktor produksi utama, ada hanya pendukung dan segala macam. Jadi nanti Bapak bisa, kalau dari sisi provinsi, ya insya Allah kalau ini berhasil Bapak bisa naik PAD-nya. Proses masih panjang gitu Pak? Enggak, ini hanya sedang merayu SDM aja Pak. Cuma 31 SDM. Iya, itu pun untuk PLTA itu, untuk PLTA saja, bukan PLTA, untuk pembangkit listrik saja yang menggunakan air, memerlukan air entah untuk produksi utamanya atau pendukung dan segala macam. Hanya itu. Besok kemarin saya skor seminggu untuk SDM untuk berpikir lagi dan segala macam. Nanti insya Allah kalau nggak besok, saya lupa, kalau besok lagi kita rapat lagi mengenai NPA ini. Jadi kalau sudah disetujui insya Allah langsung ketok lah dan tugas saya selesai. Besoknya orang Jawa Ini bisa tugas. lagi loh, Pak. Kenapa? Besoknya orang Jawa bisa setahun lagi Pak. Besok. Enggak, insya Allah kemarin sudah disepakati harinya besoknya. Jadi mudah-mudahan itu mohon doa aja, mudah-mudahan bisa segera selesai. Jadi Bapak bisa segera narik menerapkan NPA yang baru untuk pajak air permukaan di provinsi. Kemudian tadi disinggung mengenai air permukaan dan air tanah ya, termasuk tadi aqua tadi ya. Itu memang mohon maaf, makanya kami nggak pakai aqua Pak, pakai air mineral. Nggak ada hubungannya. Bercanda ya. Jadi kalau serius nanti pusing Pak. Jadi ya begitulah. Jangankan teman-teman di daerah Pak, ini juga rahasia nih Pak, rahasia yang untuk diketahui bersama. Dirjen Sumber Daya Air loh, notabene yang punya air permukaan, masuk aqua aja nggak boleh, pabrik aqua dikunci, nggak boleh masuk, dibiarin di pintu luar Pak. Kurang ajaran itu. Dirjen SDA loh, sama saya kebetulan waktu itu masuk aqua, nggak boleh masuk. Tapi itu kalau dia menggunakan
mata air itu kan air, termasuk air permukaan Pak. Pokoknya definisinya di undang-undang semua yang di permukaan itu air permukaan. Ya, jadi mata air kalau nggak diurus dengan baik nanti akan ke depan menjadi air mata Pak. Air mata jatuh di mana? Ya. Tapi rata-rata mereka tuh pakainya air tanah. Air tanah itu definisinya pokoknya ada yang ada di dalam tanah. Air permukaan definisinya ada yang ada di permukaan. Mulai mata air, sungai dan segala macam. Danau, waduk. Yang tidak perlu dibor gitu Pak ya. Ya, dia udah muncul. Itu adalah air permukaan. Nah, ini memang yang perlu ya susah lah Pak. Mungkin kita nih kalau dilihat yang taat aturan dengan yang tidak taat aturan itu masih banyak yang tidak taat aturan. Saya pernah naik angkot, lampunya merah, angkotnya berhenti. Angkotnya jalan terus. Berhenti hijau, angkotnya berhenti. Loh, Bang ini hijau Pak. Saya khawatir nanti teman saya lewat Pak. Ya dari sana. Karena mereka udah kalau merah jalan, kalau hijau berhenti. Kenapa hijau berhenti? Karena yang merah itu nanti jalan. Jadi supaya tidak nabrak temannya. Kadang-kadang jawabnya, oh itu lampu taman Pak itu. Merah hijau kuning itu lampu taman. Ya ini tantangan kita lah, termasuk tantangan kita semua. Penegakan hukum ini harus ditingkatkan lagi. Kemudian untuk yang Kabupaten Bogor tadi Pak ya, Bapak bersurat kemana? Sebenarnya di dalam undang-undang itu sudah diatur mengenai koordinasi sumber daya air. Inilah susahnya di Indonesia nih Pak. Di negara lain yang sungainya itu lintas berbagai negara, kayak Sungai Rhine mulai dari Swiss, Jerman lewat ya, terus Belgia, terus Belanda, itu antar negara loh Pak. Tapi mereka bisa berkoordinasi dengan baik. Kita ini katanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi dan semua sungai di Indonesia ini rata-rata lintas daerah. Sungai Rhine koordinasi udah baik. Apa? Koordinasi udah baik Sungai Rhine. Baik. Saya nggak percaya sama itu. Oh ya, saya nggak tahu. Nanti Bapak tanyakan saja. Pasti itu dari sana. Insya Allah sudah Pak. Saya sekolah di. Makanya saya nggak percaya itu. Iya. Karena saya belum bisa. Oh, iya. Tapi saya juga jangan percaya Pak. Kita hanya harus percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu kita tuh masih ego dan ke daerahnya tuh masih tinggi. Makanya kadang-kadang, di dalam undang-undang ini ada yang namanya koordinasi itu tingkat wilayah sungai. Ada kan koordinasi di tingkat pusat, ada Dewan Nasional, di provinsi ada Dewan Provinsi, kemudian Dewan Kabupaten Kota, dan ada TKPSDA, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Nah, di dalam koordinasi ini sebenarnya salah satu, untuk menjawab Bapak tadi, sebenarnya salah satu substansi yang dikoordinasikan itu adalah role sharing dan cost sharing. Jadi pembiayaan sama peran serta. Nah, di masing-masing daerah mungkin ada isu apa terkait dengan tiga tadi, konservasi. Kan kalau dilihat karakteristik wilayah sungai itu kan, kalau kita singkatkan, ada atas biasanya hutani. Ini fokus utamanya konservasi harusnya. Yang tengah adalah pengguna. Ya, yang bawah biasanya buangan-buangan nih. Tapi apa adil harus seperti itu? Terus kota-kota yang di atas harus jaga hutan. Terus PAD-nya dari mana? Naiknya gitu. Kadang nggak ada yang pakai air, harus konservasi, PAD-nya kecil. Yang tengah dan seterusnya, kan harus adil Pak. Nah itulah dikoordinasikan di dalam TKPSDA tadi gitu. Nah terkait Bapak tadi, bisa saja sih kabupaten atau desa yang kaya tadi sebagai anggota di TKPSDA
dia bisa mengajukan isu apa yang perlu ditangani, isu apa yang ada di wilayahnya, penanganannya dan solusinya seperti apa. Bisa saja dilakukan di situ, Pak. Karena ya kita maklum semua pada saat musrenbang di tingkat kabupaten kota mungkin satu isu itu pada lokasi tertentu, isu tertentu, lokasi tertentu menjadi prioritas tinggi untuk diselesaikan. Tapi pada naik pada waktu sampai di provinsi bisa jadi turun dari jadi 5. Pada saat di tingkat nasional turun jadi 15. Jadi mungkin sudah nggak kebagian lagi. Nah itulah fungsinya di situ, Pak. Bisa saja apa mekanisme itu nanti di TKPS itu kalau memang dia punya menganggap itu penting dan ada apa kemampuan, ya kenapa tidak, tinggal disepakati di situ siapa melakukan apa dan cost sharingnya penyertaan pembiayaannya. Berarti nanti Bu Suratnya kemana Pak? Ke Direktorat sini apa ke BBWS? Enggak, di TKPSI apa? Apa? Di TKPSI tadi di basis itu. TK? Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Oh, adanya di mana Pak? Di setiap wilayah sungai ada. Kalau kayak wilayah Kabupaten Bogor, kantornya di mana? Kantornya biasanya kalau sekretariat, kalau TKPSI itu tidak ada kantornya, Pak. Karena anggota TKPSI itu tidak seperti Bapak Ibu ini yang tiap hari harus ngantor, harus ini. Dia hanya sewaktu-waktu ada masalah, ada isu, ada apa, ketemu. Jadi kalau sekretariatnya di kantornya di Kalimalang tadi, kantor balai sekretariatnya. Tapi sekretariat itu hanya untuk memfasilitasi saja, menyiapkan agenda rapat, penyelenggaraan rapatnya, terus kemudian penyiapan bahan-bahannya dan segala macamnya lah. Jadi sidangnya boleh dimanapun, boleh di kantor balai atau biasanya di mana terserah ini, Pak. Jadi nanti tinggal disepakati di situ. Terus Kabupaten Bogor kalau merasa mampu tadi boleh saja mengajukan di situ. Syukur-syukur kalau dia mengajukan permasalahan, siapa tahu bisa menjadi program balai kan. Alhamdulillah. Tapi kalau mungkin balainya perlu yang ya seperti saya sampaikan tadi, pada tingkat kabupaten mungkin prioritas, pada tingkat provinsi dibahas di musrenbang prioritasnya turun, di tingkat pusat lebih turun lagi. Jadi bisa diatasi di situ, Pak. Saya rasa itu Bapak dan Ibu tadi hasil yang bisa saya tanggapi mengenai komentar dari Bapak Ibu tadi, yang terutama yang kami ingatkan mengenai penyusunan family tree dari undang-undang yang akan Bapak Ibu perlu tindak lanjut itu apa. Nanti kalau semua satu pasal penggunaan ada amanatnya, tidak hanya penggunaan, saya rasa di konservasi juga, di konservasi itu ada 12 kegiatan ya kalau salah ya, ada 12 kegiatan, masalah hulu hilir, masalah air tanah air permukaan, masalah penghijauan dan segala macam. Nanti kalau masing-masing itu dibuat satu-satu perda banyak sekali Pak biasanya. Jadi Bapak bisa adakan pengelompokan di dalam family tree itu sehingga nanti bisa diselesaikan dan desain perda dan pergub dan segala macam di tingkat provinsi itu bisa lebih mudah dipahami lah. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sigit atas pencerahannya. Alhamdulillah banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, termasuk ada beberapa bocoran yang sudah kami terima. Atau barangkali dari teman-teman masih ada? Cukup ya. Kalau sudah cukup, mari kita akhiri diskusi ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas diskusinya dan kehadirannya di kantor kami. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu.
Sebenarnya saya kalau dengan Jawa Barat itu punya ikatan emosional, Pak. Dulu saya termasuk yang membidani lahirnya Balai PSIA Provinsi. Jadi dari zaman dulu tahun 90-an itu semua kepala dinas PU Pengairan Jawa Barat insya Allah kenal dengan saya, kepala balainya juga teman saya juga. Cuma sekarang aja saya udah di luar itu, kemarin sempat keluar waktu kantornya di Bandung tapi keluar dari urusan yang terkait dengan teman-teman itu. Jadi mudah-mudahan saya juga senang kalau Bandung lebih maju lagi dalam pengelolaan SDA ini.